Mama kamu itu matre. Buktinya dia tega menjual jantung menantunya sendiri senilai 3,5 miliar. Raja yang membutuhkan donor jantung. Tapi bukan berarti Mama menjual jantung Mas Azam untuk Raja. Tante Rosalin! Keluar kamu! Dia udah memperjualbelikan jantung suami saya dan itu adalah tindakan ilegal, Rosalin. Paling tidak dibutuhkan 3 alat bukti untuk menempatkan tersangka dijadikan pelaku kejahatan. Saya punya bukti, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada kemana ya? Kok perasaan aku gak enak ya? Beneran jual jantungnya Mas Azam. Harga 3,5 miliar. Elia, ya ampun. Ini kamu ngapain sih? Hah? Cari apa kamu? Nyari bukti. Bukti? Bukti apa, Elia? Bukti kalau misalkan Mama udah ngejual jantungnya Mas Azam ke Tante Rosalin. Kamu tuh pikirannya udah mulai agak terganggu ya? Siapa yang ngejual jantungnya Mas Azam? Nggak seperti itu, Elia. Berarti Mama mengakui dong? Mama sadar nggak itu tindakan ilegal? Mama sadar nggak? Siapa sih yang melakukan tindakan ilegal? Siapa? Emang ada buktinya kamu? Ini buktinya. Balikin. Enggak. Balikin. Enggak! Surat Mama balikin. Aku nggak akan balikin ini. Surat ini bakalan aku bawa ke kantor polisi. Apa-apaan sih kamu? Kamu mikir dulu sebelum kamu bertindak. Jangan sok tahu kamu. Balikin surat Mama. Kembaliin. Enggak. Ini Aku itu nggak surat sok tahu. Mama. Enggak! Aku nggak so tahu dan aku nggak akan mau dengerin penjelasan apapun dari Mama. Karena ini udah cukup, Ma. Aku nggak percaya Mama bakal setega ini. Apa sih kamu? Balikin nggak? Mama bilang balikin surat Mama. Enggak. Balikin. Elia. Elia. Elia balikin suratnya, balikin. Enggak. Jangan kurang ajar Elia ya. Balikin suratnya. Enggak. Surat ini bakalan aku bawa ke kantor polisi. Aku bakal jadiin bukti. Balikin sini. Enggak. Surat ini isinya kejahatan Mama dan Tante Rosalin. Elia, kamu jangan gegabah ya. Pikirin dulu tindakan kamu. Mbak tahu apa yang Mama lakukan itu salah. Tapi kita ini keluarga, El. Ada baiknya kamu dengerin dulu penjelasan Mama. Yalah. Ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan nutupin kejahatan Mama lah. El jangan ngomong seperti itu. Sejahat-jahatnya Mama, dia itu ibu kita. Jadi kamu mau maafin kesalahan Mama yang fatal ini? Kamu mau maafin dia? Oh berarti sama aja kalau gitu kamu juga penjahat. Aku nggak perlu sayap sama kamu. Elia, istighfar kamu. Mama itu adalah orang yang melahirkan kita. Dan manusia itu emang tempatnya salah. Jadi kamu jangan benci sama Mama. Kamu jangan merasa omongan kamu itu paling benar, Elia. Mama kasih tahu kamu di sini. Siapa yang jahat? Siapa yang bawa uang kabur dari brankas Mama? 3,5 M dibawa sama siapa? Sama kamu kan? Mana tanggung jawab kamu? Gak ada penjelasan apapun dari kamu. Aku ada penjelasan. Mama pernah nanya ke aku? Pernah? Ya sama aja kalau kayak gitu. Mama juga punya penjelasan sendirian. Pernah kamu nanya sama Mama? Pintar banget sih bohongnya. Mama emang butuh kan alasan ini? Kalau misalkan aku jahat, Mama lebih jahat. Mama udah ngejual jantungnya Azam seharga 3,5 M. Oh, lupa kamu ya? Kamu nggak tahu? 3,5 M itu dari mana? Donor jantungnya Azam. Kamu pakai buat foya-foya. Di sini kamu bilang Mama yang jahat. Kamu
kamu yang jahat. Terus kenapa? So what? Oke, kalau misalkan emang iya aku yang nyuri uang itu uangnya Mas Azam dan aku sebagai istrinya aku berhak pakai uang itu. Wow. Sekarang kamu di sini ngomongin soal hak. Tadi kamu nyalain mama. Oke, anggap aja itu hak kamu. Ambil uangnya Mas Azam. Tapi ingat, jangan sekali-kali keluar dari mulut kamu untuk nyalahin mama. Dan bilang mama penjahatnya. Mau kasih tahu Indah, ya? Di sini penjahatnya siapa? Adik kamu sendiri. Karena apa? Kamu tahu kan uangnya siapa ya? Siapa yang bawa kabur sampai kita nggak bisa beli rumah? Siapa? Itu bukan urusan aku. Uang itu uang Mas Azam, uang aku juga. Lihat kakak kamu. Lihat! Hak kebebasannya dirampas. Karena apa? Buat beli rumah ini. Sampai di KDRT. Ingat gak kamu? Kakak kamu itu sampai mati suri. Supaya apa? Supaya Bobby bisa beli rumah ini. Kepikiran gak kamu sampai ke situ? Enggak kan? Ma, udah Ma. Kamu Elianya. Biarpun kamu anak mama Elia. Tapi kamu gak ada apa-apanya dibanding kakak kamu. Dia rela berkorban buat keluarga ini. Kamu gak ada. Emang aku gak pernah berkorban dan emang aku gak ada apa-apanya. Aku belain aja terus dia, tinggi-tinggi terus dia. Mama jangan salahin aku ya kalau sampai akhirnya aku jadi benci sama dia. Ya, sebentar. Selamat siang, Bu. Apa benar? Ini rumah Ibu Rosalin? Oh, iya benar-benar. Ini rumah Ibu Rosalin. Ada apa ya? Kami datang ke sini ingin menjemput Ibu Rosalin. Dan kami membawa surat penangkapannya. Begini, Bu Polisi. Mami mertua saya tuh ada penyakit jantung. Jadi kalau dengar berita buruk gini takutnya dia shock. Ntar anfal atau stroke. Kasih tahu ke saya aja, nanti saya yang sampaikan secara baik-baik. Jadi begini, Bu. Ibu Rosalin diduga melakukan tindak pidana penjualan organ manusia. Apa? Penjualan organ manusia? Oh my god, ini tindakan kriminal yang nggak bisa ditoleran sih. Betul, Bu. Tapi dalam hal ini belum sampai ke tahap dakwaan. Kami hanya mau konfirmasi supaya jelas dasar hukumnya. Dan ini sudah ada laporan dan masuk ke dalam delik aduan pelanggaran hukum pidana. Oh, gitu ya. Ya udah, sebentar ya Bu Polisi. Saya bicarain dulu. Baik, Bu. Aduh, aku udah nggak sabar deh mau nyampain berita gembira ini. Aku mau lihat gimana tuh muka mertua arogan itu kalau tahu dirinya bakal ditangkap sama polisi. Puas-puasin deh mertuaku yang paling aku benci. Siapa tahu bisa jadi ini adalah hari terakhir kamu makan buah. Kenapa kamu senyum-senyum? Udah, puas-puasin aja dulu makan buahnya. Ntar gak bisa makan lagi loh. Maksudnya? Iya, soalnya Mami udah ditungguin polisi tuh di depan. Apa kamu bilang? Polisi?
Katanya mau tangkap Mami tuh. Katanya Mami melakukan tindak kriminal. Kamu nggak bercanda kan? Enggak. Pokoknya Mami mertua siap-siap ya. Karena bentar lagi Mami bakal mendengar berita gembira dari polisi. Sukacita. Tapi sukacita itu buat aku sih. Kalau buat Mami, duka cita. Mama, Kenapa? Ada apa? kita harus siap-siap. Siap-siap kemana? Tadi ini dapat pesan dari Elia. Kamu baca aja. Kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Adik kamu tega banget ngelakuin ini sama mama. Keterlaluan ya. Beneran loh dia ngelaporin mama. Mama tenang aja ya. Indah akan cari jalan untuk Mama. Indah akan cari bantuan hukum. Biar Mama nggak di penjara, oke? Ada keperluan apa? Ibu Rosalin, kami datang untuk membawa Anda ke kantor polisi. Ini suratnya. Sini. Biar saya aja yang baca, Mami mertua. Nanti Mami sakit jantung lagi kalau baca. Katanya, Mami mertua melakukan tindakan hukum atas pelanggaran menjual organ manusia. Ini bukan fitnah kan, Mami? Ini fakta kan? Sandra, kamu ngomong apa sih? Kamu tuh harus respect sama saya. Gini-gini saya masih ibu mertua kamu loh. Saya nggak bisa ngebela Mami. Maaf ya Ibu Polisi, saya nggak ikut-ikutan ya. Soalnya saya nggak mau kena tindak pidana objek penyerta. Apa maksud kamu objek penyerta? Nanti kalau saya ngebela Mami, dikira saya kaki tangannya penjahat lagi. Ibu Rosalin, bisa kita berangkat sekarang? Oh iya, silakan. Silakan dibawa, Ibu Polisi. Ini surat penangkapannya juga dibawa. Mohon izin, boleh saya bicara sebentar sama menantu saya? Silakan, Bu. Terima Apa kasih. lagi sih, Mami? Mami minta kamu segera hubungin Raja sama Dendi untuk kasih tahu perihal ini, oke? Kurang ajar kamu ya, Sandra. Tunggu ya. Tunggu pembalasan Mami. Bye, Mami. Silahkan Ibu Polisi dibawa secepatnya. Biar cepat keluar juga, Mami. Bawa. Selamat pagi. Apa benar ini rumah Ibu Herlin? Iya, Pak. Kami dari pihak kepolisian membawa surat penangkapan. Selamat pagi Pak Polisi. Pak, ini sebenarnya masalah ibu dan anak. Ini nggak ada pasal apapun Pak. Ini anak saya cuma kesel sama saya, jadi dianya ngelapor seperti itu. Maaf, apa Ibu sendiri yang bernama Ibu Herlin? Iya betul. Mah, pasti ada jalan keluar kok, oke? Sebaiknya Ibu segera ikut kami, segala bentuk penjelasan nanti bisa Ibu terangkan di kantor. Ayo, mari Bu. Pak, tunggu sebentar. Saya mau bicara sama anak saya. Indah, kamu telepon adik kamu sekarang ini. Gue telepon. Iya. Apa-apaan nih? Suruh cabut gugatannya. Ini Mama bilang. Mama tenang dulu, Indah akan bantuin Mama. Gimana bisa tenang sih? Mati handphonenya, Ma.
kamu foto, kirim ke adik kamu. Biar adik kamu lihat. Dan bilang sama Elia untuk cabut gugatannya. Kalau enggak, jangan pernah menganggap mama sebagai ibunya. Atau kalau enggak, kita putus hubungan. Mari Bu. Bawa saya aja sekalian. Kirim ke adik kamu, kirim! Ya, Bu. Mama yang tenang dulu ya, Mama. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Elia. Apa yang kamu lakukan, Elia? Mbak nggak tahu harus bicara apa lagi sama kamu. Kok kamu tega ya, El? Mama itu ibu kita. Dan kamu ngebiarin Mama di kantor polisi. Mbak ngomong kayak gini seolah-olah kayak aku nggak kenal Mama. Aku tuh tahu Mama gimana, Mama itu jahat. Dan kali ini Mama harus dihukum karena Mama udah kelewatan batas, Mbak. Kelewatan batas gimana? Mbak juga tahu apa yang Mama lakukan itu memang salah. Tapi Mama sudah menjelaskan ke kamu. Yang Mama lakukan itu untuk kepentingan kita semua. Jadi sekarang kamu mau belain Mama? Kamu mau ngambil sisi Mama lagi? Kenapa sih kamu tuh... Kamu gila ya, Mbak? Kamu sama aja jahatnya kayak Mama. Jahat gimana, El? Mas Azam itu dulunya calon suami kamu. Kamu nggak sedih? Kalau kamu nanya Mbak sedih apa enggak, Mbak itu sudah lebih dulu sedih dari kamu. Mbak lebih dulu nangisin Mas Azam dari kamu. Tapi apa yang Mama lakukan juga, Mbak nggak bisa salahin Mama. Dan Mbak akan tetap memilih Mama. Kenapa? Karena Mama adalah ibu kita. Dengan cara ngorbanin Mas Azam gitu. Mbak nggak mau berdebat lagi sama kamu, percuma. Kalau kamu cuma ngelihat pakai kacamata kamu sendiri. Terus kamu expect aku ngelihat dari kacamata siapa? Jelas-jelas Mama udah ngejual jantungnya Mas Azam untuk raja. Tapi Mama ngejual jantungnya Mas Azam. Mama ngelakuin itu ada alasannya. Itu untuk kita. Mama menyelamatkan kita biar kita bisa ada tempat tinggal. Kamu lupa? Harus berapa kali sih Mbak kasih tahu ke kamu? Terus kamu expect apa dari aku? Kamu berharap aku ngapain? Cabut laporan Mama dari polisi. Gak bisa. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau. Ada pelacur tinggal di rumah ibu. Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV. Sampai kapan kamu ngebiarin Mama di dalam penjara? Sampai dia cerah. Sampai dia tahu konsekuensinya apa. Mbak masih mau ngomong sama kamu? Oke? Terus bagaimana dengan kamu? Bukannya kamu juga memakai uang itu? Kamu mencuri uang itu dari Mama? Kan Mama tuh nggak laporin kamu ke polisi. Kenapa jadi ke aku sih sekarang? Kamu lupa. Kamu ngambil uang itu, kamu pakai untuk diri kamu sendiri, tapi Mama nggak laporin. Kenapa? Karena Mama sayang sama kamu. Kamu mau manggil aku anak durhaka, mau manggil aku anak gak guna, terserah. Dan itu uang, kamu gak perlu tahu itu uang mana. Oke. Terus sekarang, kamu akan membiarkan Mama menderita di dalam penjara. Tega kamu? Aku yang lebih dulu menderita ya, Mbak.
Aku udah kehilangan suami aku kehilangan calon anak aku. Sekarang aku lagi berjuang buat masa depan aku, kamu tahu nggak? Oke, Mbak ngerti dan Mbak paham. Oke, katakan kamu lagi berjuang untuk masa depan kamu. Kamu gak kasihan sama Mama? Hah? Katakan itu bukan uang Mama, tapi uang itu ada karena usaha Mama. Sekarang kamu jawab dengan jujur, kemana uangnya, El? Ya buat aku lah. Mohon izin Ibu Huwaini, saya mengaku saya salah. Tapi saya rasa saya melakukan semua itu hanya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup putra saya. Iya Bu, semuanya sudah saya catat. Oke, kalau gitu saya bisa balik pulang ke rumah saya? Maaf Bu, untuk sementara Ibu kami tahan dulu. Saya ini bukan penjahat. Jadi kenapa saya harus ditahan? Lagi pula jika ibu, seorang ibu pasti akan mengerti di posisi saya akan membela untuk anak saya. Ibu tenang saja. Jika Ibu tidak bersalah, hukum pasti berpihak dengan Ibu. Ini sesuai dengan prosedur, Bu. Kasih saya alasan yang konkret kenapa saya sampai harus ditahan. Ini sudah menjadi prosedur yang harus dijalani, Bu. Baik, kalau memang seperti itu, saya tidak akan berbicara dan tidak akan memberikan keterangan lagi. Biarkan pengacara saya yang memberikan keterangan semuanya. Baik. Brigadir Aisyah, tolong bawa Ibu ini. Sebentar. Saya mau dibawa kemana? Tolong Bu, ikuti. Mari Ibu Rosalina, ikut saya. Elia, aku mau kamu cabut laporan mama aku. Mak kamu tega, masukin mama kamu sendiri ke penjara. Mak kamu mau jadi anak durhaka, Elia. Aku udah sering kok dipanggil anak durhaka. Tapi apa? Aku masih hidup kan sampai sekarang? Astagfirullahaladzim. Elia, kamu itu bukan lahir dari batu. You always have to respect your mother, Elia. Raja, kamu gak usah sosokan nasehatin aku deh. Kamu tuh gak ada hak buat nasehatin aku kecuali... Kecuali apa? Ternyata kalau dari deket kayak gini Raja lebih ganteng dari yang gue kira. Dan dia juga kan gak jadi married sama Sandra. Artinya dia single. Bukan itu. Yang penting, di dalam tubuhnya dia tersimpan jantungnya Mas Azam. Berarti Raja hidup dari detak jantungnya Mas Azam. Oi, kenapa? Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Oke. Kamu beneran mau mama kamu dibebasin? Yes. Kamu mau bebasin mama dan cabut semua laporan itu? Ya, oke. Why not? Ya udah. Kalau emang kamu mau lakukan itu, when can you do it? Kapan? When? It's totally up to you. Why is it up to me? Kamu yang harus cabut laporannya, Elia. Of course it's up to you. Ini semua tergantung seberapa banyak kamu sayang sama mama kamu. Elia, kamu nggak usah bertanya seberapa aku cinta mama aku. Aku tuh cinta banget sama mama aku, ya. Kamu nggak usah basa-basi. Can you please get to the point? Okay, chill, I will. Tapi tunggu sebentar ya. Kita tungguin Mbak Indah datang supaya aku nggak perlu berulang-ulang kali ngejelasin ini ke kalian. Tunggu. Mbak Indah? Buat apa kamu bawa Mbak Indah ke sini? Ini masalah soal kita berdua. Pokoknya aku undang Mbak Indah ke sini dan kamu nggak perlu tahu buat apa. Nanti juga kamu bakalan tahu sendiri. So just calm down. Dia bentar lagi bakal datang kok. Aja. Udah kamu duduk diam aja. Nanti juga Mbak Indah bakal datang. Kamu kenapa ngelepasin tangan aku kayak gitu sih? Elia. Raja? Ya Allah, kenapa perasaan aku jadi nggak enak? Apa yang sebetulnya direncanakan Elia? Elia,
Aku yakin kamu punya rencana terselubung. Kita lihat apa permainan yang akan dilakukan perempuan satu ini. Let's see. Aku bisa bantuin kamu, Raja, supaya mama kamu keluar dari penjara. Dan aku juga bisa bantuin kamu, Mbak, supaya mama kamu keluar dari penjara. Elia, itu mama kamu juga. Bukan hanya mama Indah. Oke, sorry. Mama kita. Tapi aku punya syarat. Apa syaratnya? Kamu dari tadi itu, can you please just get to the point? Jadi gini syarat aku. Kamu tahu kan, Raja? Di dalam tubuh kamu ada jantung suami aku. Dan sekarang separuh hidup kamu itu bergantung pada jantung suami aku. Bahkan kamu bisa hidup sampai detik ini karena jantung suami aku. Dan kamu tahu kan kalau Mas Azam itu sayang banget sama aku. Can you please get to the point, Elia? Mau kamu apa? I'll get to the point. Aku mau ngebebasin mama kamu, Raja, dan mama kita. Asalkan apa? Asalkan kamu mau nikah sama aku. Oh gila ya, Elia? Iya. Hah? Emang aku gila. Aku gila semenjak aku tahu kalau misalkan jantung Mas Azam ada di tubuh kamu, Raja. Elia, jangan bercanda kamu. Bercandaan kamu tuh nggak lucu. Elia, kamu jangan ngaco ya. Aku nggak mau nikah sama kamu. Aku nggak tahu kamu dapat ide ini dari mana. Tapi it sounds really stupid to me. Raja, udah tahan, kamu jangan emosi dulu, oke? Bilang sama Mbak sekarang, kalau yang kamu omongin tadi barusan, itu nggak bener kan? Kamu nggak sungguh-sungguh kan sama kata-kata kamu? Terus berapa kali sih aku bilang aku nggak bercanda, aku serius. Gini deh, aku kasih kalian option. Kalau misalkan kamu mau mama kita bebas, dan kamu mau mama kamu bebas, kamu nikahin aku. Dan kamu lepasin Raja. That's it. So it's up to you guys now. Udah azan. Raja bagaimana? Kamu mau lanjutin? Pas sampai di sini aja. Masalah ini harus selesai malam ini juga. Oke, kita sholat dulu. Ayo ikut sholat sama Mbak. Kalian aja deh, nggak tertarik. Oke, ya udah, Indah, ayo kita sholat. Tapi kamu tunggu di sini dan kamu jangan pergi kemana-mana, oke? Go ahead, aku tunggu di sini. Tapi saya cuma mau anak saya sembuh. Kalian tuh nggak bisa memperlakukan saya seperti ini. Kalian tahu nggak sih? Saya ini Rosalin Natanegara, salah satu CEO di Natanegara Holding Company. Kalian tuh harusnya memberikan respect ke saya. Nggak begini perlakuannya. Simpan teriakan Anda untuk pengacara Anda. Posisi Anda di sini sama dengan tahanan lain. Sama semua di mata hukum. Ayo masuk. Tolong lepasin saya. Saya harus memberikan keterangan dulu. Bu, Pak, tolong dengerin saya dulu, Pak. Anda nggak boleh berlakukan saya seperti ini. Saya itu Rosalin Natanegara, Pak. Pak! Pak! Bapak harus dengerin saya dulu, Pak. Bu! Nggak bisa saya diperlakukan seperti ini. Nggak boleh.
Mau nonton terlanjur indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Herlin, Kaget ya? Hah? Ternyata kita sama-sama ada di ruangan ini. Selamat malam, Nyonya Rosalin yang terhormat. Kaget. Coba. Saya nggak nyangka loh, wanita sombong dan kaya raya seperti kamu bisa ada di satu ruangan bersama saya. Katanya uang kamu segunung-gunung itu kemana? Gak bisa kan beli hukum? Itu berarti apa? But anything is always possible for Rosalin Natanegara. kamu lagi ketakutan kan sekarang? Ya kan? Saya bisa ngerasain dan saya bisa menyium rasa ketakutan kamu. Kamu memangnya nggak mau ya keluar dari penjara ini? You want to stay here? Saya sih nggak sudi untuk selamanya di penjara ini. Kamu nggak takut selamanya di penjara? Nope. Karena saya biasa hidup susah. Beda sama kamu. Kalau buat kamu ini udah beda alam. Hah? Kehidupan yang berbeda dari istana ke sel yang banyak tikus, banyak kecoa. Udah dapat pencerahannya dari sholat. So what do you guys say? Menurut aku, tawaran kamu tadi itu sangat bodoh dan sangat gak masuk akal. Jadi jawaban aku, no. Kamu yakin, Raja? Yes, aku yakin banget. Oke. Kalau begitu berarti emang kamu mau mama kamu masuk ke penjara dan membusuk di penjara selamanya. Karena Raja, let me tell you, mama kamu melakukan tindakan pidana yang hukumannya minimal 5 tahun. Apa kamu bilang? Oh iya jelas. Karena mereka berdua udah melakukan tindakan ilegal dengan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Kita nggak akan pernah bisa keluar dari sini, Rosalin. Aduh, saya harus ngejelasin gimana ya? Aduh, Rosalin. Ternyata kamu itu bukan hanya perempuan selingkuh, tetapi kamu juga perempuan seperti keledai dungu. Bodoh. Apa kamu bilang? Saya peselingkuh? Saya benar-benar nggak nyangka, Rosalin. Kamu selingkuh sama sahabat suami kamu sendiri. Saya rasa itu bukan urusan kamu. Justru saya harus kasih tahu ke kamu. Allah itu amat sangat membenci orang yang berzina. Kamu dengar itu, Rosalin? Allah sangat benci dengan orang-orang yang berzina. Kamu harus dengar. Ini ada perumpamaan yang
sangat bagus. Allah itu membuat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya itu berada di bawah pengawasan dua hambanya yang soleh. Tapi apa? Kedua istrinya itu berkhianat kepada suaminya sendiri. Sama seperti kamu. Saya sih nggak bisa ngebayangin kalau kamu... Ya. Wah. Ya ampun. Rosalin, kok bisa pingsan sih? Baru digituin aja udah pingsan. Katanya kuat. Aduh, belum dia apa-apain aja udah pingsan. Aduh. Rosalin. Rosalin, bangun. Aduh. Ntar aku bakal kena pasal berlapis lagi nih. Disangkanya gara-gara aku. Apain ya? Rosalina ayo bangun dong. Bangun. Masa gitu aja pingsan sih? Apa aku kasih napas buatan aja? Perempuan ribet, kamu tau nggak? Ngapain coba pakai pingsan? Kan baru di... Aduh. Paksa. Kamu ya, jangan kurang ajar sama saya kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu bohongin saya ternyata. Nah, kamu yang kurang ajar sama saya. Ya terang aja lah kamu bohongin saya. Hah? Allah aja kamu tipu, gimana saya? Dasar kamu waras kamu. Diem deh kamu. Pusing. Cie, yang lagi stres. Cie. Stres nih. Pusing ya? Pusing ya? Sandra. Sandra. Dendi, mami kamu ditangkap polisi. Apa? Ditangkap polisi? Kapan, Sandra? Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kamu nggak bisa dihubungin sih. Yaudah mendingan kamu siap-siap kita ke kantor polisi sekarang. Kita harus jenguk mami kamu, Dendi. Kamu tuh harus bebasin mami kamu. Nggak perlu, Sandra. Udahlah, biarin aja. Biar dia tahu rasanya disakitin. Bagus, Dendi. Bagus. Aku setuju sama kamu. Sandra, kamu kenapa diem? Dendi, kamu tuh nggak boleh kayak gitu sama mami kamu. Mau gimana pun juga dia tuh mami kamu loh. Pokoknya kamu harus jenguk dia ke kantor polisi. Kok kamu malah belain Mami ya? Bukannya kamu harusnya senang Mami di penjara? Iya, emang aku pernah kesel sama mami kamu. Tapi mau gimana pun juga, dia mertua aku, Dendi. Udah biarin aja, Sandra. Jadi kamu nggak mau jenguk dia? Ya, aku pikir-pikir dulu deh. Kamu ternyata sesakit hati itu ya, Dendi, sama mami kamu. Ya udah, aku kasih kamu waktu buat mikir ya. Tapi jangan lama-lama, karena kita juga harus cari lawyer.
Lawyer? Gak usah, Sandra. Kamu gak usah ikut campur soal lawyer. Itu urusan aku. Udahlah, kita biarin aja Mami beberapa hari di penjara, oke? Randy, Ini karma yang dia harus terima. Karena dosa-dosa dia selama ini sama aku. ya udah kalau gitu. Kamu pintar, Randy. Memang seharusnya mami kamu itu mendapatkan balasan yang setimpal. Dan ini pelajaran pertama buat dia menderita. Jadi kamu nuduh mama aku? Kamu kira mamaku nyogok? Oh iya, of course. Dan mama aku juga bodohnya mau disogok sama mama kamu. Bukan seperti itu ceritanya, Elia. Kamu tahu persis saat itu kita hampir kehilangan rumah kita. Dan Tante Rosalyn membantu. Tapi kamu... Tapi apa, Indah? Uangnya dibawa kabur sama Elia. Oh, jadi Elia membawa semua uang itu kabur. Elia. Sepertinya aku melihat sebuah celah di sini. Celah apa, Raja? Kamu nggak perlu tahu, ini urusan keluarga aku dan kamu nggak ada hak. Elia, stop. Indah, ayo. Kita ke kantor polisi sekarang. Untuk apa? Kita harus lapor kalau Elia sudah mencuri uang mamanya. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada. Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Yaudah, Randy. Kita kesana yuk sekarang. Ayo, Randy. Yaudah, oke. Sekalian juga aku mau lihat seberapa menderitanya Mami di penjara. Sialan. Kirain mau bertahan gak bakal besuk. Aduh, salah strategi nih gue. Sandra. Yaudah, ayo. Kamu mau ikut gak? Oh iya. Ayo. Lo harus pastiin, Sandra, kalau Randy gak akan goyah begitu ketemu maminya. Ayo. Oke, iya. Aku ngambil uang itu tapi itu uang aku, itu hak aku, itu uang suami aku. Dan aku sebagai istrinya aku berhak. Aku berhak pakai uang hadiah bantuan yang dikasih Rosalyn. Karena yang mendonorkan jantung kamu tuh suami aku, Raja. Oke, aku rasa obrolan kita udah cukup sampai sini aja ya, Lia. Indah, yuk kita ke kantor polisi. Randy, sayang, terima kasih ya, Nak. Kamu udah datang. Tahu dari mana kamu, Mami di sini? Gak penting aku tahu dari mana. Aku kesini cuma mau lihat Mami. Ya, makasih ya, Nak. Kamu udah datang jenguk Mami. Mami jangan gear dulu. Aku cuma mau lihat aja secara langsung seberapa menderitanya Mami di penjara. Randy, kamu gak boleh kayak gitu sama mami mertua. Hati-hati loh kalau ngomong. Please show your respect. Selamat ya, Mi. Akhirnya Tuhan membalas dosa-dosa Mami. I'm happy for you. Ya, karena aku nggak perlu lagi mengotori tanganku. Randy, kok kamu ngomong gitu sih? Dengan cara apa sih Mami harus minta maaf sama kamu, Nak? Randy,
Jangan gitu dong ngomongnya. Mami kamu tuh terlalu udah banyak menderita. Kamu jangan nambahin ya. It's not the right time buat kalian berantem. Udah sekarang fokus kamu sama Raja, itu buat bebasin mami kamu dari sel. Ya, tapi itu urusannya Mas Raja. I don't care. Mami mau di penjara, bebas. That's not my business. Kamu tahu sayang, kalau ada rasa sakit di dunia ini, itu belum seberapa dibandingkan rasa sakit dengan omongan kamu. Oh ya? Terus gimana dengan rasa sakit aku, Mam? Aku harus menyandang status anak haram selama ini. Stop, Dendi, stop. Jangan hukum Mami lagi dengan kalimat kamu, please. Aku sih berharap ya, kejadian ini buat Mami sadar. Nggak semuanya di dunia ini bisa Mami atur. Selayaknya apa yang udah Mami takdirkan pada. Dendi, Dendi, Dendi. Mami mertua, gimana rasanya digituin sama anak sendiri? Dan saya senang sekali loh kalau Den dicampakin mami mertua. Dasar kamu perempuan ular. Bukannya kamu memperbaiki hubungan saya sama Dendi, tapi kamu malah jadi provokator. Ya, itulah saya. Dari mana saya belajar? Tentunya dari mami mertua tersayang. Wait, tunggu. Maksud kalian apa sih? Kalian nggak bisa menang dari aku. Oh ya? Kamu jangan salah, Helia. Kamu dengerin ya. Oke, iya. Aku ngambil uang itu tapi itu uang aku, itu hak aku, itu uang suami aku. Oh my god, ya ampun Raja. Kamu beneran berpikir kamu bisa menang dari aku? No, save your dreams, love. Karena cara kamu tuh salah. Kamu jangan pikir aku bakal berhenti sampai situ aja ya. Aku punya 1000 cara untuk bikin kamu kalah. Kamu lupa ya, Helia. Aku anaknya Haris Natanegara. Just keep that in mind. Ya. Dengan cara apa, Raja? Kamu punya bukti? Punya foto? Itu apa yang kalian punya? Oh my god, aku nggak nyangka ternyata Raja Natanegara tuh nggak sepintar yang aku kira. Indah, emang kamu gak ada bukti lain? Maaf Raja, tapi di rumah aku nggak ada CCTV. Dan saat kamu mencuri uang Mama nggak laporin kamu ke polisi. Kenapa? Karena Mama ingin menjaga nama baik kamu. Nggak seperti yang kamu lakukan ke Mama sekarang. Jadi intinya, bukti kalian tuh zong kan? Gak kayak aku. Aku jelas punya bukti perjanjian Mama dan Tante Rosali. Helia, Mbak mohon sama kamu tolong cabut laporannya. Enggak, namanya kejahatan tetap kejahatan dan itu harus dihukum. So I guess, case is closed guys. Sebaiknya kalian sekarang putar otak. Mau sampai ubaran juga nggak apa-apa. So goodbye guys.
Elia. Elia. Mbak mohon sama kamu tolong cabut laporan itu. Kasihan Mama, El. Please cabut laporan itu, Elia. Kamu gak kasihan, Elia? Sama mama aku, sama Mama Indah. Kasian kamu bilang. Terus yang kasihan sama aku siapa? Mama kamu udah membeli jantungnya suami aku. Dan mama aku dengan bodohnya menjual jantung menantunya sendiri. Mbak mohon. Demi orang tua kita, Elia. Aku bakal berikan apa aja yang kamu mau, Elia. Please, please help us. Aku udah bilang ke kamu, Raja. Yang aku mau cuma kamu. Jantungnya Mas Azam ada dalam tubuh kamu dan tahu kan aku sayang banget sama Azam. I adore him so much. Aku gak bisa, Elia. Aku udah bilang ke kamu. Aku sama sekali gak mau nikah sama kamu, Elia. Ya udah kamu tinggalin Mbak Indah, kamu belajar buat cinta sama aku. Elia, gimana cara aku mau nikah sama kamu? Kalau aku itu gak tertarik sama kamu, Elia. Oke, fine. Aku udah kasih kalian dua pilihan. Deal or no deal. Jadi sekarang, kalian bisa lihat mama kalian menderita di penjara sama kayak aku menderita kehilangan Mas Azam yang dikubur tanpa jantung. Ngerti? Aku harus menghapus bukti surat perjanjian donor jantung itu sebelum Elia bawa ke polisi. Alhamdulillah, semoga Mama dan Tante Rosalin bisa dibebaskan dari penjara. Mbak Indah. Mbak. Elia? Kamu kenapa kayak kaget gitu? Kamu nggak expect aku ada di sini ya? Kamu nyembohin sesuatu dari aku? Nyembunyiin apa? Enggak. Tadi tuh Mbak tuh nyariin kamu. Terus Mbak manggil-manggil kamu nggak ada jawaban. Ternyata kamu lagi mandi. Ya udah. Tunggu. Lepas. Enggak, aku nggak akan lepasin. Sakit loh ini. Terserah. Sebelum kamu ngomong ke aku nggak akan lepasin. Kamu nyari apa di kamar aku? Mbak nggak nyari apa-apa. Kamu apa-apaan sih? Kamu nggak usah bohong. Mendingan kamu ngaku aja sekarang kamu. Udah, Evi, udah. Mbak mau pergi mau jenguk Mama dulu, oke? Assalamualaikum. HP gue ada di sini ya? Tadi gue cas deh. Mbak Indah! Ngapain kamu datang ke sini? Gak usah senyum-senyum segala kamu. Mimpi buruk apa yang saya dapetin ya? Sampai saya harus punya menantu kayak kamu, perempuan ular. Ya suka-suka saya lah. Saya kesini mau ngingetin mami mertua kalau dosa-dosa mami mertua tuh udah terlalu banyak. Bisa jadi saya dikirim Tuhan ke sini sebagai refleksi atas kejahatan mami mertua. Tapi saya melakukan semua itu untuk kebaikan keluarga saya. Oh ya? Jadi mami mertua membenarkan tindakan ilegal penjualan organ tubuh manusia? Sandra. Perempuan ular. Kamu lupa? Atau bipolar? Atau kamu gangguan jiwa? Pada saat Raja kecelakaan malam itu, betapa histerisnya kamu takut sekali kehilangan Raja.
Bahkan kamu rela menyusul Raja kalau sampai Raja mati. Itu masa lalu. Lagian masa depan saya sekarang sama Dendi. Enak aja kamu ngomong. Main terima beres. Maksudnya? Kamu pikir Raja hidup karena siapa? Karena saya yang membayar Herlin dengan jantungnya Azam. Mana? Mana ungkapan terima kasih kamu? Gak perlu tuh. Lagian kan Mami sendiri yang nyuruh saya buat putus dari Raja. Bisa stop bicara nggak kamu, Sandra? Kita lupakan masa lalu itu. Sekarang saya minta, harap kasih tahu. Kau Mami! HP gue lo apain? Hah? Jawab! Elia Mbak Cuma apa? Gila ya? Lo ngata-ngating HP gue, lo berani ya sama gue, kurang ajar ya lo Mbak? Astagfirullahaladzim. Elia, saya itu Mbak, kamu jangan kurang ajar kamu ya. Istighfar kamu. Lo yang harus istighfar. Jangan nunjuk-nunjuk saya ya. Mbak ngelakuin itu untuk nyelamatin Mama. Kenapa? Lo udah ngerasa jadi anak kesayangan Mama gitu? Mama sayang banget sama lo, jadi lo berani sekarang sama gue, lo ngerasa lebih hebat daripada gue, iya? Mbak nggak pernah lebih ngerasa hebat. Manusia itu udah punya porsinya masing-masing. Lo ceramahin gue deh. Sekarang lo cari cara gimana caranya bukti ini bisa balik gimana? Enggak, asal kamu tahu ya, dengan bukti yang kamu punya, Mama itu bisa dipenjara. Pikir gue peduli? Dia berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab dong. Tapi Mama itu ibu kamu, ibu yang udah ngelahirin kamu di dunia ini. Jangan kurang ajar kamu. Kejam ya kamu? Kira gue bego? Anak kecil juga tahu kali ibu yang ngelahirin anak. Boleh kamu gak usah punya sifat kejam kayak gini. Lo sekarang manggil gue kejam. Biar gue tunjukin kejam tuh gimana. Sini. Kamu ngapain Mbak? Elia! Kau Mami sakit! Mami bisa hancurin muka saya, tahu gak? Kalau perlu saya akan hancurkan muka kamu sekarang juga. Sali, lepasin. Aduh, muka anak lu bisa hancur. Kamu ngapain sih? Kamu juga ngapain di sini? Hah? Pulang kamu. Mau habis muka kamu sama mami mertua kamu. Tante Herlin ngusir saya. Sekarang Tante kerja sama ya sama mami mertua saya? Iya, Tante ngusir kamu. Dan Tante emang harus bersekutu sama mami mertua kamu. Kalau nggak kita berdua akan selamanya masuk penjara. Oh, jadi kalian lagi cari alibi? Ini anak kalau dikasih tahu emang susah ya. Tante bilang pulang-pulang. Dan ingat, kejadian ini Tante nyelamatin nyawa kamu. Kalau nggak muka kamu yang cantik itu rusak. Tapi Tante Herlin, udah nggak usah tapi-tapian. Masih ngebantah lagi nih anak. Anak. Nyebelin banget itu perempuan ular. Lagi kamu juga, Rosalin. Kamu tanggepin menantu kesayangan kamu. Saya liatin kalian berdua tuh berantem terus, udah kayak Tom and Jerry. Udah bagus saya bantuin kamu. Alah, kayak kamu nggak ada aja. Kamu kan juga punya satu anak kamu perempuan, Elia, right? Beda, itu anak. Saya bisa nguasain anak saya. Nyesel saya menikahkan Dendi dengan perempuan ular seperti itu. Justru kamu itu harus hati-hati sama dia. Dia itu bisa jadi momok dalam hidup kamu. Dia itu bisa jadi musuh dalam selimut kamu. Saya takut malah bisa-bisa kamu diracunin sama dia. Terima kasih Ainda, udah jadi orang yang sangat-sangat baik. Kamu udah meyakinkan aku. Meyakinkan apa Raja? Kalau kamu tuh emang pantas diperjuangkan. Mbak punya hak, Mbak harus tahu apa yang kamu rencanakan. pasti lu bakal happy kan kalau gue mati? Maida stop, Maida tunggu. Elia stop ya, Mbak udah capek berantem mulu sama kamu. Dia, lepasin Mbak. Maida stop.